Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Biasa saya akan sedikit memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan perpolitikan di Indonesia. Ya, kita seperti biasa saya akan membacakan informasinya dari Hersubeno Point Bung Arif. Kita bacakan ya. Ringkasan videonya seperti ini. Judulnya biasa tentang gonjang-ganjing PSI ya. PSI itu partai anaknya Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Di sini gonjang-ganjing PSI, Ade Armando serang Ahmad Ali. Nah, Ade Armando yang kasus sama Pak JK itu. Kita tunggu saja kabarnya, semoga kebenaran segera terungkap ke publik, karena kalau tidak terungkap kebenaran itu maka masyarakat akan kecewa ya. Nah, di sini Bung Hersubeno membahas video tersebut mengenai konflik internal serius. Nah, jadi ada di PSI ada konflik internal serius di dalam Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dipicu oleh perbedaan sikap antara kelompok lama dan pengurus baru terkait bantuan hukum bagi tokoh internal partai. Nah, kemarin kan ada kasusnya, jadi ini istilahnya senjata makan tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang benar-benar mencintai negeri ini. Amin ya robbal alamin. Poin-poin utama dalam video tersebut, yang pertama adalah konflik kepentingan. Ketegangan muncul setelah Ahmad Ali sebagai ketua harian PSI menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pendiri PSI Chris Chandra yang disebut sebagai Chris Natali dalam video terkait kasus hukum yang melibatkan Yusuf Kala. Pernyataan ini memicu kemarahan Ade Armando yang kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Oh, ternyata ini nih. Jadi Ade Armando itu tidak dipecat tapi mengundurkan diri dari PSI. Ya, ini karena ini. Jadi dari pihak PSI sendiri tidak mau memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Ternyata seperti itu. Terus poin yang kedua, upaya rebranding PSI. Video menjelaskan bahwa PSI saat ini tengah berupaya melakukan rebranding dan repositioning untuk menarik basis massa umat Islam dan Indonesia Timur. Namun strategi ini dinilai terganggu oleh kasus hukum yang menyeret tokoh-tokoh PSI yang justru membuat citra partai di mata umat Islam semakin sulit. Nah, semoga aja ya partai seperti ini jangan adalah di Indonesia. Semoga aja, karena dari tata cara pendiriannya saja sudah kurang baik. Terus poin yang keberapa ini? Poin yang ketiga, tantangan politik. Narator menyoroti bahwa upaya Jokowi untuk membesarkan PSI sebagai kendaraan politik bagi keluarganya menghadapi hambatan besar. Narasi-narasi lama yang kontroversial dan pendekatan yang kurang tepat dianggap membuat PSI sulit menembus parlemen, bahkan dengan dukungan akses kekuasaan yang ada. Nah, di sini
Bagi umat Islam yang benar-benar mencintai agama Islam, tolong diperhatikan peran politik di negeri kita ini, karena pemimpin itu menentukan nasib rakyatnya sendiri. Kalau pemimpinnya seperti ini, rakyatnya gimana? Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, amin ya rabbal alamin. Terus poin yang selanjutnya, posisi Ahmad Ali dipandang sebagai penguasa de facto di partai, dan meskipun ia mencoba melakukan mediasi, tindakan tersebut dinilai lebih sebagai upaya meredam gejolak internal daripada solusi nyata untuk masalah hukum yang terjadi. Seperti itu. Kesimpulannya, secara keseluruhan video ini menyimpulkan bahwa PSI sedang berada dalam kondisi yang sangat krusial dan berisiko kehilangan relevansinya di panggung politik tahun 2029 akibat ketidakstabilan konsolidasi internal yang strategi politik yang dianggap berantakan. Ya, semoga saja politik-politik seperti ini ya dibuang dari negeri ini, amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu ya, Kaisang itu diangkat jadi ketua PSI dalam waktu kurang lebih 3 hari kalau tidak salah. Saya tahu itu kurang lebih 3 hari udah langsung jadi ketua. Ya, silakan yang politik-politik yang jujur, yang berintegritas, silakan berada di Indonesia. Yang tidak jujur keluar saja dari Indonesia ya, karena merusak masa depan bangsa itu sendiri. Dari negeri demokrasi malah menjadi negeri dinasti, jadi tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan kepada berita yang lainnya, masih dari Pak Hersubenopoin. Silakan kalau kalian ingin melihat channel Bung Hersubenopoin, silahkan diklik aja, nanti langsung keluar di YouTube-nya, dan informasinya sangat bisa dipercaya. Nah, sekarang ada berita baru lagi. Ini berita yang viral di Kalimantan Barat. Nah, kemarin kasusnya ini nih, judulnya seperti ini: Brapo Seman 1 Pontianak tolak final ulang cerdas cermat, dukung SMAN 1 Sambas sebagai juara. Nah, ditolak kan. Ini pokoknya carut marut di semua sisi di Indonesia itu sangat bermasalah. Makanya butuh pemimpin yang bisa benar-benar membawa Indonesia ini ke dalam jalan yang benar. Ini pendidikannya aja seperti ini. Mari kita bahas ringkasan videonya. Untuk yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya, supaya saya bisa semakin bersemangat, terus channelnya semakin besar, dan saya bisa punya penghasilan, terus saya bisa memperbaiki video-video yang kurang baik. Nah, tapi insya Allah saya akan memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan terpercaya. Nah, langsung saja, ini beritanya tentang video yang siswa viral itu di Kalimantan. Video ini membahas polemik pada lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
yang melibatkan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama. Kontroversi penjurian. Terjadi insiden di mana tim SMA Negeri 1 Pontianak memberikan jawaban yang dianggap benar secara substansi mengenai pengangkatan anggota BPK, namun justru disalahkan oleh Dewan Juri, sementara jawaban serupa dari SMA Negeri 1 Sambas dinyatakan benar. Nah, harusnya kalau secara kejujuran ya, kejujuran itu benar-benar harus ditanamkan dari sejak dini. Soalnya kalau jujur itu susah. Harusnya SMA Negeri 1 Sambas itu menyatakan bahwa jawaban yang saya utarakan itu sama SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi jurinya juga biar berpikir gitu, kasihan itu. Otoriter banget. Kelihatan kemarin itu otoriter banget sama yang perempuannya itu yang kacamata itu. Artikulasi katanya, artikulasi, cangkemmu artikulasi. Terus maaf ya saya emosi karena bikin geli banget. Terus poin yang selanjutnya, sikap kepala sekolah kepala SMA Negeri 1 Pontianak Endang Mariati secara resmi menolak tawaran dari MPR untuk mengadakan lomba final ulang. Sekolah memilih untuk menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan demi menjaga iklim pendidikan yang kondusif. Nah seperti itu Pak, harusnya juga udah nggak usah lah, uang tidak jujur karena sudah tidak jujur dari awal ya, biar memberi pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong pendidikan di Indonesia. Siapa tuh Menteri Pendidikan, tolong dibenahi pendidikannya seperti ini. Terus poin selanjutnya, dukungan untuk kompetitor. Meskipun merasa dijolimi, pihak SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan dukungan penuh kepada SMA Negeri 1 Sambas untuk mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional. Nah seperti itu. Sebenarnya ini cuman apa ya, kalau bahasa Sundanya nyungkun mere tapi disungkun teh lah, nggak tahu bahasa Indonesianya seperti apa. Mengasih tapi tidak ikhlas, seperti itu aja lah. Makanya harus berpikir dari SMA Negeri 1 Sambas juga, kasihan kan. Makanya ayo saling menjaga pendidikan itu harus benar-benar fair. Terus poin selanjutnya, tindakan MPR RI telah memberikan teguran kepada juri dan MC yang terlibat serta memutuskan bahwa mereka tidak akan dilibatkan kembali dalam kegiatan serupa di masa depan. Nah seperti ini bagus nih, soalnya MC-nya juga genit banget gitu. Dalam artian genit itu apa ya, jadi seperti apalah, saya malas membahasnya. Terus pesan moral. Nah ini pesan moralnya Hersiben Arif menyoroti bahwa tindakan SMA Negeri 1 Pontianak menunjukkan kemenangan etika dan moral. Bener, semoga SMA Negeri 1 Pontianak semakin di hati masyarakatnya nanti sudah besarnya, semoga bisa memberikan manfaat karena Anda sudah merasakan seperti itu kan. Dan jangan terjadi lagi di siswa-siswa yang lain ya. Cukup satu itu aja yang dibuat luka oleh juri dan MC. Terus serta mengajak politisi untuk berhenti mengeksploitasi isu ini. Tuh kan harusnya terus saja eksploitasi lah, tuman cek bahasa Sunda nama, biar kapok. Seperti itu teman-teman. Jadi di Indonesia itu belum lagi dari bidang pendidikan kesehatan, belum lagi pendidikan dari ekonomi. Karena apa ya, dari sejak yang saya tahu
dari sejak saya SD. Kelakuan seperti ini sudah ada, jadi sudah menjadi habit. Makanya kita itu butuh pemimpin yang benar-benar pemimpin, bukan hanya bisa gebrak-gebrak meja dan lain sebagainya ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan, karena ini dari emosi saya sendiri. Semoga semuanya bisa berbenah, termasuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.